Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, mungkin anak-anak sekalian sudah mengetahui dari Bapak Ibu sebelumnya bagaimana hukum puasa, rukun puasa, syarat puasa, atau amalan-amalan lainnya di bulan puasa. Nah, kali ini akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ketika bulan Ramadan pada masa lalu. Bulan Ramadan bukan hanya terkenal sebagai pusat latihan ibadah para umat Islam, tetapi juga terkenal dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa besar yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang merupakan perang pertama antara masyarakat Muslim dengan masyarakat musyrikin di Mekah. Badar sendiri merupakan nama di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Tentara Islam mengontrol tempat strategis dengan menguasai sumber air yang ada di sana. Perang ini melibatkan antara 313 tentara Islam yang berhadapan dengan 1000 tentara musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan, dan sisanya melarikan diri. Perang ini merupakan perang yang begitu luar biasa, dikarenakan jumlah dari tentara Islam ini sangat dibandingkan dengan tentara musyrikin itu sangat jauh berbeda, lemah dari sudut kelengkapan, dan mereka dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Namun mereka dapat memenangkan pertempuran dalam perang Badar ini. Ini membuktikan bahwa puasa bukan penyebab umat Islam bersikap lemah dan malas. Malah sebaliknya, mereka berusaha demi mencapai keridhaan Allah. Orang yang berjuang dalam mencapai keridhaan Allah pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan. Allah menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 123 sampai 125, yang artinya sesungguhnya Allah membantu kamu dalam perang Badar, sedangkan pada waktu itu kamu orang yang lemah. Sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Peristiwa besar yang kedua adalah Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah, ia mengirim Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza Nakhala. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi yang terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat pelafalan sumpah. Khalid bin Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju Nakhala, lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. Peristiwa besar yang ketiga yaitu pembebasan Andalusia atas Spanyol. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah yang bagian semenanjung Iberia yang diperintah orang-orang Islam selama beberapa waktu, mulai dari tahun 711 sampai dengan 1429 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tharik bin Ziyad dikirim pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tharik memimpin armada Islam untuk menyeberangi laut yang memisahkan antara Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tharik membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya, Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizolimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad dan merusak peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. Peristiwa besar yang keempat adalah peperangan Zalaqah di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat, bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Ketika itu, terjadi kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara. Gubernur Cordoba Al-Mu'tamin yang meminta bantuan dari dinasti Murabit
yaitu Yusuf bin Tashfin, untuk memerangi Alfonsovi. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonsovi ini berjumlah 8.000 orang yang berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Setelah itu, Spanyol, dinasti Murabit berdiri sejak 1090 sampai dengan 1147 Masehi. Nah, mungkin itu tadi beberapa peristiwa dari sekian banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga sedikitnya ada manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.